menolak menggunakan fingerprint gitu ya, apalagi facial recognition dengan alasan adalah gue nggak mau sampai nanti si pencurinya perlu motong jari gue untuk bisa akses ke situ atau sampai motong kepala gue untuk bisa akses ke handphone gue itu kata dia. Hey, 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 hey. Kelompok campir kelas Sabtu, apa kabar semua nih? Baik, baik, baik. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Iwan udah sehat juga ya, udah Alhamdulillah sehat. beraktivitas ya. Ya, Mungkin harus, jangan lupa ternyata selain COVID itu masih ada penyakit lainnya yang nah kita ini, lupa. Nah, Nah, itu dia. betul. benar. Masih ada demam berdarah, masih ada Hmm. tipes gitu ya. Hmm. Ada cikungunya gitu yang Siulnya sifatnya benar. masih menular gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kan gejala awalnya suka pada semua tuh panas-panas gitu. Ya benar. Karena sekarang insting kita pertama kalau kena panas sedikit demam kan tes PCR PCR. Benar. ataupun nge-swab ya. Ternyata itu negatif terus jadi bingung sebetulnya. Hmm. Nah, kelupaannya ternyata masih ada penyakit-penyakit lain. Jadi ya Yang tetap gejalanya cukup selalu mirip ya ya awal-awalnya. gejala cukup mirip panas segala macam gitu. Jadi ya tetap jaga kondisi dan selalu prokes apapun itu. Karena sekarang kita udah semakin apa ya? Bukan abai sih ya. Udah kadang-kadang udah sedikit lupa lah bahwa Ya. Hmm. di apa kita sering lebih kumpul sama orang pakai Hmm. public transport di rumah pun mungkin kita udah nggak seketat dulu gitu ya. Karena Hmm. kalau dipikir-pikir 2 tahun ke belakang waktu kita lebih ketat gitu ya, Ya. kapan sih terakhir kita kena flu, batuk Hmm. ataupun nggak enak tenggorokan? Mungkin karena gaya hidup kita yang begitu bersih dan steril itu Lavish lebih banget. lebih Ya, jarang sakit sih. Hmm. ya, 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 Betul, ya, betul. benar. Jadi kita benar ya. Jadi kita perlu apa namanya menjaga ya ininya ya ke apa namanya kebersihan Kebersihan ya. makanan tuh ya ya. Ya tapi bener sih itu tadi ya katanya Iwan. Jadi banyak sekarang orang tuh yang jadi sakit macem-macem Hmm. karena kebiasaan tadinya Bersih. bersih gitu, Oh, terus sekarang jadi kotor tidak bersih lagi. lagi. Gitu. Jadi mulai makan pinggir jalan Aduh. yang sembarangan gitu Iya, kan, iya. kumpul-kumpul yang tadinya lo. Aduh, Masalahnya virusnya benar, bukan cuma COVID. Ada betul. banyak juga yang kayak flu gitu-gitu, tapi Hmm. PCR negatif terus. Tapi ya flu aja. Ya dulu kita lupa ya kalau ada flu biasa juga gitu. Ada Iya. penyakit lain ya. Ada penyakit lain. Gitulah gitu. Terus jadi radang tenggorokan karena panas-panasan gitu. Yang Iya, gitu-gitu kan iya. tadinya di rumah doang gitu Hmm. misalkan. Hmm. Hmm. Enggak ini. Apalagi sekarang cuaca agak suka tidak menentu ya. Iya, Betul, Pagi-pagi panas, ekstrim. betul. siangnya hujan gitu ya. Iya, iya benar. Terus Terus malam lembab, bersalju gitu kan. mau Hmm. salju kan. Hawa, ini mungkin gara-gara hawa, gitu kan. Oh. Kenapa batuk? Memang hawanya nih ya. Kasihan sekali Hawa selalu Hawa disalahkan ya. selalu disalah-salahkan gitu. Jadi nggak tahu apa-apa padahal dia. Padahal imunitas kita yang lemah Ya, sebetulnya. iya. Dan banyak yang mengiyakan gitu. Oh, berarti iya memang hawanya ini lagi. Aduh. Iya sih ya kemarin tadi ngomongnya gitu. Kemarin Pagi hujan terus ini. pagi panas, siang hujan, malam bersalju gitu. Jadi berhentilah ya gitu. Katanya jadi kan itu yang suka disalahin tuh apa namanya Hawa dan orang Indonesia tuh paling takut sama apa-apa katanya. Oh iya, apa-apa. Soalnya kalau itu Apa-apa. hati-hati loh ada apa-apa nanti. Ada Nah, takut kalau ada apa-apa ya. Iya. Apa-apa tuh spektrumnya itu sangat luas Luas ya sekali. gitu. Gue siapa ya ada stand up komedian yang bilang gitu. Indonesia tuh orang Indonesia paling takut sama apa-apa. Takut ada apa-apa. Oh, Nah, tapi bagus. Itu menunjukkan bahwa resiliensi dan apa ya, risk management kita tuh cukup ya cukup cukup terjaga. tinggi. Jadi kita selalu memperhitungkan berbagai macam faktor yang mungkin terjadi. ya ya Betul. ya, ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan dong ya Wan ya mengenai data diri gitu ya. Nah, Terus udah gitu betul. data-data biologis ya dari kita Ya, termasuk bagus. Betul. biometrik ya Wan ya. Dari kita Ya, yang ya, kita ya. perlu jaga juga jangan
jangan kita jadinya nggak bersih atau nggak hygiene dalam menjaganya itu ya. Boleh cerita sedikit? Tell me about it, Wan. Apa sih yang lagi rame nih mengenai biometrik nih, gimana nih? Eh, yang paling rame mungkin kemarin kan Bjorka setelah ditunggu-tunggu muncul kembali tuh dengan Oh iya, membocorkan ada 44 juta data My Pertamina main gitu. Pertamina ya, betul. Ya. Dan itu datanya lumayan lengkap kan, full address, sorry, full information apa PII, jadi nama, tempat tanggal lahir, alamat, nah NIK, NPWP segala macam termasuk tingkat penghasilan lah. Jadi ya boleh dibilang dengan kombinasi segala macam data kemarin ada Dukcap, bukan Dukcapil ya, KPU, sorry. KPU, terus kemudian dari Kominfo, bukan Kominfo ya, data nomor telepon dan NIK segala macam itu bocor. Jadi kurang lebih data kita tuh sebetulnya udah Jadi sinkronkan ya. cukup transparan untuk semua. Transparan. Karena Wan, ada satu case ya di ini gue ada kemarin baru aja ini karena nyambung banget sama Iwan tadi. Jadi di Kalibata City itu ada ini apa namanya pengumuman. Misalnya pengumuman kayak yang belum bayar apa misalnya belum bayar iuran atau misalnya belum bayar IPA. Itu sih ditulis namanya, NIK-nya, nomor kartu keluarga. Ngapain? Ngapain terus dipampang di mading? Terus kita mau ngomong kebocoran data gitu ya. Itu kan konyol. Ngomongin data proteksi berbusa-busa gak ngaruh kayaknya. Iya, makanya jadi ini apa namanya sebuah apa ya gitu, cuma sulit juga gitu. Terus gitu kan banyak protes ke security, mungkin security juga ngerti atau apa, dia juga cuma disuruh atau tapi pokoknya muncul juga keadaan seperti gitu. Silakan Man, terus Man gitu. Itu yang paling ditakutkan adalah dengan bocornya semua data kita itu adalah kita akhirnya nggak bisa mempunyai apa ya sesuatu yang kita keep ataupun kita save untuk membuktikan bahwa diri kita itu siapa sih. Jadi bisa aja kan diri kita dengan data yang dipunya itu di impersonate ataupun dipakai sama orang lain untuk mengesankan bahwa mereka karena tahu data kita, mereka adalah diri kita gitu. Nah, salah satunya benteng yang masih kita punya adalah saat ini, misalnya gini, NIK udah bocor, terus kemudian misalkan email udah diketahuan, nomor telepon udah ketahuan. Jadi apa sih yang bisa kita lindungi lagi? Sisa-sisanya adalah paling cuman yang menempel ke diri kita sendiri atau disebut sebagai biometrics yang sifatnya. Kirain yang menempel di diri kita teh handphone, Wan, bukan? Handphone kan bisa jatuh. Oh, bisa jatuh. Kalau apa sidik jari ya bisa lepas juga, tapi kalau dikerik ataupun dicopot dengan itu aja. Mungkin kita mafia. Segen. Jadi handphone bisa jatuh, harga diri bisa hilang ya gitu. Iya. Tapi sidik jari hanya kalau dikerik aja. Iya. Nah, makanya untuk salah satu cara dari negara untuk memastikan bahwa kita adalah diri kita yang sebenarnya pada waktu perekaman kartu tanda penduduk, maka kita direkam kan ada beberapa data biologis atau biometris kita. Mulai dari foto wajah. Wajah itu kan punya distinct features ataupun karakter yang berbeda-beda dari setiap orang gitu. Itu punya polanya sendiri. Kemudian sidik jari kita, 10 jari kita direkam juga. Terus yang terakhir adalah iris mata. Mata. Jadi mata itu kan ada pola patternnya sendiri yang tiap orang-orang berbeda. Nah itu juga jadi salah satu feature yang direkam di KTP-nya kita. Nah, alhamdulillah lengkap ya berarti ya KTP kita. Alhamdulillah lengkap. Di KTP kita itu sebetulnya disimpan tuh data biometrisnya itu. Foto wajah kesimpan kecil tapi ya nggak terlalu bagus. Terus 2 sidik jari kita kiri dan kanan itu kesimpan, dari 10 disimpan kiri dan kanan. Jadi sebetulnya kalau semisalkan kita pakai KTP reader itu bisa kebuka tuh. Misalkan kita kita pakai fingerprint reader, terus dengan fingerprint itu ternyata check out dan sama dengan data yang ada di KTP, data informasi KTP kita bisa langsung keluar. Gitu.
Jadi fungsinya di biometris itu adalah jadi sebagai key atau alat pembuka agar si data yang ada di KTP atau baik itu di KTP fisik ataupun misalkan di servernya Dukcapil itu bisa kebuka dan diverifikasi gitu. Nah, jadi facial ataupun biometrik kita tuh boleh dibilang jadi kayak apa ya, last resort ataupun Oh. hal terakhir yang kita punya yang nggak bisa dicuri sama orang lain. Hmm. Username sama Otentifikasi. password bisa dicuri sama orang gitu ya. Kayak misalkan kemarin ada kebocoran data di mana, di platform e-commerce segala macam gitu Iya. ya. Passwordnya keambil. Oh, berarti password kita keambil dong gitu. Karena kan untuk memverifikasi atau memvalidasi data kita tuh ada 3 hal tuh. Hmm. Pertama adalah what you have, kayak misalnya kita punya username, badge gitu ya, kartu ID gitu ya. Terus kemudian what you know, PIN, password gitu ya. Terakhir adalah who you are. Siapa diri kamu? Terakhir itu ya. Itu terakhir. Terakhir. Nah, bayangin kalau misalkan yang who you are-nya itu sendiri itu bisa diambil gitu. Udah hilang aja gitu. Hilang, Jadi ya. yang paling ditakutkan adalah kayak sekarang tuh eh, karena kita diakselerasi untuk penggunaan digital. Jadi kan kalau boleh dibilang sekarang selama masa pandemi itu udah mulai tuh digital service bermunculan. Yeah. Dan salah satu untuk memvalidasi biar kita nggak usah face to face sama orang adalah dengan menggunakan validasi biometrics. Kayak misalkan untuk sekarang daftar e-wallet, daftar digital bank segala macam, itu kan udah bisa online semua tuh. Dan salah satu proses verifikasinya adalah dengan membandingkan misalkan data wajah kita dengan misalkan data yang ada di Dukcapil. Foto kita diambil, kemudian di-compare dengan data Dukcapil, ini match nggak sih orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ini ada orang bikin KTP palsu, terus foto di KTP-nya itu diganti, itu harusnya nggak bisa diproses. Sama data ini ya. Karena misalkan fotonya orang itu misalkan si fraudsternya itu di-compare dengan data yang ada di Dukcapil yang di servernya itu berbeda. Itu salah satu proses validasinya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ke belakang, akhir-akhir ini kan sekarang tuh banyak banget tuh aplikasi ataupun games-games yang mendetek wajah kita. Lu ingat ya, kayak misalkan filter di Instagram, dia nge-mapping poin-poin di wajah kita. Terus lu bisa jadi senyum, lu bisa dipakai kayak kacamata segala macem gitu ya. Sadar nggak sadar sebenarnya itu ngambil face biometrik atau face titik-titik di wajah kita itu. Nah, bayangin kalau misalkan si data biometriknya itu pun ataupun si koordinat di wajahnya itu pun bocor ataupun dipergunakan oleh orang untuk hal-hal yang tidak semestinya lah. Itu akan sangat berbahaya dan untuk kita secara pribadi ya kita jadi akhirnya bisa jadi kehilangan semuanya karena ya itu last resort ya. Dan kalau misalkan yang baca-baca lagi ataupun nonton di internet sekarang itu kan lagi banyak banget tuh kayak deepfake gitu ya. Jadi tadi Ebin sempat cerita bahwa ada orang yang kasih selamat pakai fotonya Elon Musk segala macam bahkan termasuk suaranya. Nah, itu sangat dimungkinkan bahwa orang itu bisa ngambil foto kita terus karena punya data biometrik datanya kemudian kita bisa ngedefekin orang-orang ini. Ini bakalan sangat berbahaya misalkan kalau misalkan kita mau bikin fake information, fake news gitu ya, mendiskreditkan orang, mau pemilu di 2024, bayangin segala hal yang bisa mungkin terjadi dengan informasi tersebut gitu. Nah, yang mau di-share adalah sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk menjaga data biometrik kita. Tapi sebetulnya hal ini memang agak susah sih karena ini udah jadi bagian keseharian kita sendiri juga sih. Gitu ya. Iya. Oke. Kayak misalnya kita udah sering pakai aplikasi di Instagram, itu kayak ada face app segala macam. Itu nggak sadar sebetulnya kita udah nge-share informasi kita ke orang lain sih. Jadi Dan kalau kita misalnya kayak HP kan ada banyak tuh face untuk ngebuka kan face ID aja gitu. Itu. Ya. Nah, kalau di HP sebetulnya mudah-mudahan ya kalau dari klaim
si makersnya itu katanya disimpannya secara lokal sebetulnya. Lokal. Oh. Ya. Orang pun kadang-kadang suka ketukar kan kayak, oh di HP kita kan udah ada fingerprint reader, kenapa ini nggak bisa dipakai untuk misalkan ngebuka KTP gitu? Hmm. Ya karena Hmm. sebetulnya itu di store-nya itu secara Nyambung. lokal, gitu. Nggak bisa dipakai untuk misalkan Oh. validasi dan dengan proprietary Hmm. teknologi sendiri gitu, yang berbeda dengan misalkan standar yang dipakai sama misalkan penyimpanan teknologi fingerprint di Dukcapil Hmm. atau di lembaga manapun Hmm. gitu. Hmm. eh itu sih sebetulnya yang mau. Yang lagi ini ada tadi Iwan soalnya sempat share beberapa ini juga ya berita ya Wan ya. Ya, ya, ya. Semisalkan Yang ya, mana misalnya nih yang ada contohnya i- mengenal fungsi biometrik chip di KTP. Bentar ya, 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 ya. aku buka aja dulu ya ini biar kita lihat ini beberapa nih. Ini satu nih ya. Nah, ya, ya. Ini ada semuanya udah nih mengenal China expanding. Ini ada beberapa ya. Subscribe. Aduh, udah nih ternyata New York Times udah habis saya. Ya, demo. Nah, Oh, web. nah ini Bin, ini Ini, adalah salah ini. eh, coba yang live terus demo. Coba ya, try now. Mhm. Grid browsing operasional data. Ini gimana, men? Nah Oh, ini, negeri ini dong. adalah salah satu contoh. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa pada waktu kita pakai service yang gratis di internet, Ya. kita nggak tahu sebenarnya terms and agreement itu bakalan seperti apa kan? Kayak Loh, itu kan kita, udah ada tanda bintangnya, berarti udah oke lah. iya, kayak data itu bakalan dipakai apa, Oh, bakalan di-share sama siapa gitu ya. Terus diproteksinya seperti apa. Jadi ya ini udah bagian jadi resiko sehari-hari aja sih sebetulnya. Iya. jadi memang kita Coba. perlu banyak berdoa aja atau gimana nih? Di dalam masa digital ini kembali kita ternyata pada keyakinan ya ini ya. Coba deh dibuka. Nah, ini pengen nyontohin sebetulnya eh Oh, sorry yang Ben, tadi boleh di back apa? lagi? Try now Ayo ini Ben. ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu contoh eh, apa ya? Teknologi buat ngedetect orang ini beneran orang atau bukan sih? Atau bukan gitu. Oze Forensic wants to use your camera. Yes, yes. Allow ya, Bismillah. Salah. Harus banyak Bismillah teman pencapir sekarang nih. Kalau pakai kayak gini-gini nih. Nah, kan banyak banget tuh sebetulnya Hmm. Hmm. proses-proses kayak gini. Hmm. Kita disuruh Hmm. lihat kamera, kemudian didetek segala macam. Ini salah satu contoh aplikasi yang bisa ngedetek ini orang yang ada di kamera itu orang betulan atau bukan sih? Atau yang bisa disebut kayak liveness checking sih. Jadi Original. Original ya. original. Anda adalah orang, bukan foto, bukan statis. Oh, jadi itu ya. Jadi Ya, untuk mengetahui gue itu orang atau enggak, personal data gue udah gue berikan pada forensik. OJ forensik ini ya. Nah, inilah teman-teman contoh yang tidak boleh dilakukan. aduh. Oh, gila. Proof of a real person. Karena itu it's matters ya sekarang ya. Ya. Iya, iya. Ya, oke. Jadi kalau lu daftar ke apa ya kayak e-wallet, bank digital atau segala macam apapun, kadang kita suka disuruh lihat ke kamera, terus dia bakalan proses verifikasi kan. Itu sebenarnya buat Hmm. ngecek bahwa lu adalah real person atau bukan enggak sih gitu ya. Hmm. Dari Kayak sininya. misal, ya takutnya Hmm. misalkan contohnya apa ya? Oh ya gue kadang suka lihat tukang Gojek atau tukang Grab gitu ya. Pada waktu mereka mau mulai aplikasinya, mereka face Ya, recognition ya. dulu. Hmm. Seben Pas ditanya itu kenapa sih Pak? Oh ini biar saya nggak bisa minjemin akun Gojek saya Hmm. sama orang lain gitu. Hmm. Hmm. Ya, itu salah satu contoh penggunaan face biometrik sebetulnya yang Oh, benar gitu ya. yang kayak tadi ya. Jadi, Ya. oh benar orang nih bukan foto ditempelin. Oke, saya lagi apa? Mm. Kecuali kayak misalkan dia mau berangkatnya nih gue narikin pakai akun lo ya, ya nih muka lo dulu bentar. Nah Ya kayak udah ya, gitu. oke, thank you gitu. Selalu ada jalan. Nah, dan ini adalah trik-trik untuk mengakali.
Terus Oke. ada juga yang ngetrik pakai topeng segala macam Ya. atau pakai foto gitu ya. Kalau misalkan si proses biometriknya bagus, dia bakal bisa ngedeteksi topeng ataupun si foto tersebut. Kayak yang tadi tuh, kalau misalkan dicobain pakai topeng atau pakai foto, dia bakalan bisa ngedetek bahwa oh ini bukan orang sebenarnya, kayak gitu. Oke, oke, oke. Kalau yang My Heritage ini apa, Wan? Menarik juga Nah, nih. oke. My Heritage ini apa nih? Nah, ini mungkin salah satu contoh eh, pengimplementasian biometris untuk hal, ya sebetulnya cukup menyenangkan sih kalau lu punya Hmm. foto tua, lu bisa Hmm. menganimate si foto tersebut Hmm. jadi kayak hidup lah kayak gitu. Ya, ya. Misalkan lu punya foto orang tua Ya, ataupun ya. Ini apa banyak aja yang sih ini sebenarnya. menjadi kaget juga. Ada yang orang tuanya udah Ya, meninggal kan. ya, terus bisa senyum-senyum gitu. Hidup lagi gitu di sini. Bisa Nah, ngomong kan? Bisa ngomong kan? Ada beberapa ada yang jadi misalnya bisa di-upload udah mulai bisa juga. betul. Jadi yang bisa bisa narrate eh, informasi gitu ya, dikasih teks dia bisa sambil ngomong juga. Jadi itu yang Ya. makanya orang bisa bikin kayak deepfake ataupun apa fake news gitu dengan tools-tools seperti itu. Jadi yang takeaways yang gue rasa bisa sekarang harusnya kita lebih khawatir adalah jangan mudah percaya dengan informasi apapun yang kita terima dari Betul. internet ataupun dari siapapun gitu ya. Betul. Video, Ya. gambar itu bisa dengan sangat mudah dipalsukan gitu ya, di 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 impersonate segala macam sehingga akhirnya ya dipakai untuk hal-hal yang Nggak benar ya. benar bahaya lah kayak gitu. Iya, iya. Jadi memang ya ini juga ya apa namanya ya akselerasi digital ini juga membuat kita perlu mengakselerasi kehati-hatian ya kayaknya ya Oh iya, banget. Tuh. gitu. Karena kalau misalnya enggak ya beneran bablas aja gitu. Karena di satu sisi kan sebenarnya kan kita ingin mengakselerasi ini untuk kemudahan, Nah, kenyamanan gitu ya. Cuman ya Ya, gue ada satu inget cerita temen gue, dia lumayan inilah ya apa namanya posisinya lumayan tinggi gitu ya, kemudian dia pakai handphone. Ya dulu dari dulu kan udah ada tuh ya di handphone ya facial recognition, kemudian fingerprint gitu ya untuk akses. Dia menolak menggunakan fingerprint gitu ya, apalagi facial recognition hmm, dengan alasan adalah gue nggak mau sampai nanti si pencurinya perlu motong jari gue untuk bisa akses ke situ, atau sampai motong kepala gue untuk bisa akses ke handphone gue itu, kata dia. Make sense juga ya sih, betul ya betul. nggak sih? Cukup pin aja ya, iya. Ya pin aja, ya seenggaknya lo memaksa gue untuk ngomong gitu kan. Pinnya berapa? Tapi memang ngeri sih. Dan kalau bicara ini ya apa? Walaupun sekarang masih banyak, gue rasa sih ini oke. Tadi sekarang kita bicara who you are itu kan selalu ini ya, jadi salah satu apa namanya faktor untuk Iya, otentikasi gitu ya. iya, iya. Dan kayaknya yang makin kompleks nih, kita sebenarnya udah bicara apa namanya tadinya dual factor authentication, sekarang Iya. kita bicara Udah nyobain multi tuh dua faktor. faktor gitu. Sama Raki kemarin Kita cobain tuh dua faktor. iya kayak sebenarnya lucu juga Wan, kemarin Wan. hmm. Ebin minta apa Bin? Ya lah, Password buah OTP. buah sesuatu ini lah ya, ya gitu. sesuatu ya. Password sesuatu Oh, gitu kan. sesuatu. Terus kan bahaya kan nih WhatsApp, nggak tahu nih WhatsAppnya di hijack siapa gitu-gitu Iya, kan, takut bohong. Jadi gue bilang, betul. gue mana buktinya kalau ini lo gitu. Hmm. Terus dia ngirimin foto lah gitu, lagi di bis. Ini kan bisa aja kalau orang Foto ngambil kapan handphonenya kan gitu tinggal ya. tinggal ngambil gitu doang. Jadi akhirnya waktu itu, ayo Bin, apa Bin waktu itu? Oh, Foto masukkan jari tangan ke hidung katanya. iya, hidung sebelah kanan. Gue itu Bagaimana? spesifik, oh Make hidung sense, sebelah make sense. kanan. Pasti gini. Dan Ebin melakukan itu dengan sangat baik. Lolos. Bagus, karena gue sebelumnya kan, wah ini bahaya nih kalau gue minta password ini, gue minta request ini sesuai dengan GRC dan data Iya, security. iya, iya. Hewan, hewan. Nah, yang tadi Raki minta itu termasuk dengan liveness checking tuh.
Iya Untuk benar benar memastikan benar. bahwa Evin adalah orang sebenarnya, coba taruh hidung, Nah, taruh hidung, taruh tangan di hidung. iya benar, benar, benar. Itu sudah Dan sering harus dilakukan spesifik. dulu ini, suka dilakukan juga oleh beberapa nih dulu kayak penjual jam, ya Mm-mm. penjual jam yang biasanya yang cukup mahal, itu dia suka minta tuh. Jadi misalnya jual online, oh gini, ini online, tetep, oh ini oke nih bagus apa segala macam. Coba gue pengen tahu jam itu adalah jam bener yang akan lu jual. Eh, Hmm. jamnya tolong di set ke misalnya jam 3:05 gitu. Atau jam Hmm. setengah 6 gitu. Jadi Hmm. untuk ngecek bahwa dia benar-benar pegang jamnya dan bukan foto yang diambil dari internet misalnya gitu. Hmm. 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 Udah. Itu salah satu. Sementara dia punya foto jam setiap 5 menit sekali gitu ya. Iya, Ada gitu. banyak. Jam berapa Pak? Gitu. Oke. Dia Cari cari. dulu Pak. Gitu. Tapi itu menarik ya, Bin. Maksudnya dengan challenge bahwa kita bertransaksi secara online, Hmm. kita kan emang ada kebutuhan untuk Verifikasi. memeriksa bahwa memverifikasi lah ya. Ini orang beneran nggak sih? Ini barang Hmm. yang dijual tuh asli nggak sih? Bener nggak sih? Ya, betul. Orang tuh bakal selalu cari cara kan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin itu adalah part dari apa ya kemampuan kita untuk selalu coping untuk cari Ya, solusi gimana sih untuk menjadikan suatu transaksi itu aman. Nah itu yang tadi mungkin adalah cara informalnya, ya mungkin nanti itu bisa diformalize ke dalam suatu hal yang misalnya di suatu platform atau apapun untuk bisa melakukan itu secara lebih terstruktur sih. betul. Ya, Dan tapi jangan juga lengah karena Ya, di pihak-pihak yang ingin mengakali juga tidak kalah ya, ya, kreatifnya. dari ya. waktu ke waktu ya. Gitu. Jadi kita Makin perlu pintar. ketika tapi iya memang cuman menurut gue ya memang agak considering ya kalau misalnya mungkin ada apakah ada lagi yang bisa lebih lebih naik lagi tadi itu apa namanya what yang pertama apa man? What you know, Uh, what you have, what you What you have, have. what you ya, know, who you what you are. are, who you are. Mungkin apakah kalau kalau misalnya what you are-nya udah nggak ada mungkin ya susah juga ya. Maksudnya udah Hmm. keterobos gitu ya. Karena Ya. misalnya niat gitu kan susah juga untuk di ini ya. Apa niatnya benar gitu. Misalnya bukan who you are lagi, what is your intention gitu ya atau what's in your head gitu kan susah. Susah memang ya kayak gini ya. Ya. Kayak gitu. Mungkin jadi Da- verifikasi ininya Dan menarik. makin makin apa ya? Ya benar, orang makin kreatif kayak misalkan apa sidik jari, or kayak di film-film Ya, interaktif lah ya, di copy paham. segala macam gitu ya. Terus tapi teknologi pun sekarang makin canggih juga sih sebetulnya. Kalau Hmm. misalkan ternyata nggak ada pulse-nya ataupun Hmm. nggak ada darahnya atau apapun, biasanya kalau kalau tools yang baru itu udah bisa ngedeteksi hal seperti itu sih. Jadi Hmm. emang antara apa ya niat buruk dan perkembangan teknologi itu emang harus saling Kejar-kejaran. Kejar-kejaran ya. Hmm. kejar-kejaran lah ya. Ya. Hmm. Luar biasa. Menarik sekali nih ya. Ini memang kelas 1 selalu menarik dan ini adalah sebuah sebuah topik yang sangat relevan ya dan untuk mencapai semua ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Waspada ya. Ya terhadap apa namanya penggunaan banyak sekali yang perlu kita kita hati-hati untuk melakukannya gitu ya. Jadi data jangan gitu ya harus hati-hati kasihnya ini memang banyak yang harus dijagain jadi gitu di balik kenyamanan ada perlu kewaspadaan lebih nih untuk kita Hmm. bertransaksi terutama aja ya financial transaction dan ternyata bukan hanya itu aja bukan hanya financial impact ya tapi juga non financial kalau dengar kata Iwan ya tadi bisa Ya. politik image perception bisa jadi sesuatu yang nggak tahu kita apa-apa tuh bisa jadi kelihatan benar dan bisa bahaya. Dan juga kita mungkin dari informasi tadi Iwan cerita juga apa namanya perlu hati-hati ya untuk ini ya informasi dari mana bahkan ketika kita ini informasi dari mana dari akun verified loh wah juga belum tentu ternyata di zaman Elon Musk ini ya ini bisa jadi akun verified yang
bukan verified gitu. Jadi kita who to trust juga bingung gitu ya. Ya, jadi apa namanya hati-hati sekali lagi ya. Ya bingung juga ya hati-hatinya gimana. Tapi ada beberapa tadi langkah yang udah bisa kita lakukan apa namanya biar nggak ini ya. Toh nggak terlalu banyak juga ternyata ya, karena kan kita biometrik udah kita kasihin. Jadi ya kita mungkin secara spiritual ya mungkin banyak. Kita bentengi secara spiritual, betul. Oke, teman-teman kelompok capir, ini topik yang sangat menarik. Kalau teman-teman ada saran, ide atau komen ya, silakan share juga. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga, atau mungkin bisa kasih masing-masing kasih tips ya. Ini bagusnya kayak gini gitu ya, atau kayak gimana? Gue pernah juga kayak gini atau. Oke, sampai ketemu teman-teman di topik berikutnya. Kelompok capir, kelas Sabtu selalu menarik. Yeay. Okay.